Adinda menghembuskan nafasnya berulang kali. Ia menatap cermin dan mencoba berlatih agar ketika ia bertemu Raka Candraman alias Pak Chandra dosennya, ia tidak gugup seperti ketika ia pertama kali bertemu. Adinda ingat bagaimana ketampanan seorang Raka yang membuat para mahasiswi S1 ataupun S2 merasa takjub dan mulai mengidolakan dosen baru itu. Menjadi mahasiswa lagi setelah bekerja selama 2 tahun bukanlah rencananya. Awalnya, Adinda melihat program beasiswa yang diinformasikan teman satu angkatannya di grup chat membuatnya iseng mencoba. Siapa tahu ia bisa lolos dan mendapatkan beasiswa itu. Ternyata, setelah ia mendaftar dan ikut tes, ia lulus dan mendapatkan beasiswa full. Bangga? Tentu saja, ia begitu bangga dengan dirinya. Tadinya ia berharap tahun ini ia akan menikah dengan Rifki dan berhenti bekerja di bank karena ingin fokus menjadi seorang istri yang baik. Kesepakatan yang telah ia lakukan bersama Rifki agar keduanya memiliki banyak waktu karena sebagai seorang dokter, Rifki cukup sibuk dan dirinya juga sibuk bekerja di bank yang cukup menyita waktu. Harapan dan keinginan tinggal kenangan karena Rifki menduakan cintanya dan membuat Adinda kecewa. Hai Pak, Dini, perkenalkan saya Adinda. Saya mahasiswi S2 jurusan Magister Administrasi Publik. Gini Pak, saya baru tahu kalau Bapak itu ternyata omnya kakak ipar saya, Gunadarma Fernan Candrama. Kebetulan beliau juga tetangga saya, teman kecil saya, dan keluarga Bapak juga baik kepada keluarga saya. Ucap Ayunda sambil menatap ekspresinya di cermin. Kayaknya kalau gue begini terlihat ngegas kayak gitu ya ngomongnya sama Pak Chandra, bisa-bisa gue diusir dari ruangannya. Adinda menghela nafasnya. Ia ingat ketika pertama kali mengikuti kuliah yang diajarkan Raka, ia terlambat dan Raka dengan tatapan dinginnya mengusirnya. Adinda merasa sangat terkejut karena selama ini ia tidak pernah diperlakukan kasar oleh dosen-dosennya. Apalagi kali ini baru pertama kalinya ia terlambat karena motor metiknya pecah ban. Mungkin bagi mahasiswa yang terlambat alasan pecah ban adalah alasan yang sering mereka katakan ketika terlambat. Tapi Adinda tidak berbohong karena itulah yang benar-benar terjadi padanya. Pak Chandra serem ekspresinya, apalagi kalau lagi marah, kayak nahan sakit perut. Muka merah yang galak itu ngeselin banget. Walaupun memang ganteng sih, ucap Adinda menyisir rambut panjangnya. Hai Pak Chandra, gua ini pemenang putri Bank Sejabotabek tahu. Bapak harusnya bersyukur bisa mengajar Adinda di kampus. Ucap Adinda super pede, namun kalau gue ngomong begitu, bisa-bisa gue diusir dan nilai gue bisa D. Terus beasiswa gue dicabut. Tidak, jangan Naruto, Hinata nggak sanggup hidup tanpa Abang Uto. Raka itu terlampau cerdas dan juga tegas. Tentu saja ia memiliki ingatan yang luar biasa. Apalagi sosok Adinda yang cantik dan juga luar biasa vokal di kelasnya membuat Adinda menjadi sorotan para pria yang ada di kelasnya. Udah deh, gue udah cantik ini dandanan gue juga gak berlebihan. Gue harus berjuang demi ponsel kesayangan gue. Setan seperti Pak Chandra mah harus gue hadapi, ucap Adinda. Ceklek, pintu terbuka dan Adinda masuk ke dalam kamar Ayunda sambil memakan permen lollipopnya. Tadi pagi karena melihat anak kecil di TV sedang mengecup permen lollipop, membuat Ayunda merengek dan menelpon Guna agar Guna segera membelikan permen seperti yang ada di TV. Guna meminta sekretarisnya untuk membelikan permen itu dan segera memberikan permen itu kepada istrinya. Udah mau jam 1, kamu gak kuliah? Tanya Ayunda. Kuliah, Mbak. Astaga, ini semua karena bayangan si kampret itu. Mbak tumben siang ada di sini.
biasanya bobok manja di rumah sama Kak Guna, ucap Adinda. Mas Guna udah kerja di perusahaan kakeknya lagi, jadi pagi tadi udah ke kantor, jelas Ayunda menyebitkan bibirnya. Wah, jadi kakak iparku kekayaannya bakal meningkat dong. Kalau begitu, nanti kalau aku dapetin nomor ponsel omnya, honorku ditambah ya mbak. Buat beli sepatu mbak, ucap Adinda membuat Ayunda kesal. Oh enggak, teriak Ayunda.